Pertama nanti ada bahan tapi masih brief aja. Untuk bahan detailnya terkait nanti herbal medicine yang dari bahan alam sama apa itu yang sederhana itu nanti dari Pak Nanang Farudin. Kemudian yang terkait dengan eh, misalnya yang terkait dengan berasal dari tadinya pangan olahan nanti akan misalnya vitamin mineral nanti oleh Bu Riani. Oke, ini sebenarnya kemarin sudah jadi tujuan penggunaan kita untuk mengingat aja tujuannya adalah hanya untuk seperti ini memelihara kesehatan tubuh, melengkapi kebutuhan gizi dan mendukung fungsi fisiologis. Jadi nanti fungsi fisiologis itu bisa masalah hubungannya dengan metabolisme, bisa dengan misalnya terkait dengan faal, kemudian mengurangi sifat resiko defisiensi vitamin mineral dan zat gizi lainnya, mendukung kondisi khusus anak, ibu hamil, lansia dan atlet. Jadi nanti geriatri juga masuk dalam fungsi di sini. Dan yang jelas bukan untuk menyembuhkan penyakit, itu yang utama. Kemudian bahan pendukungnya adalah ini. Jadi ada zat gizi esensial, vitamin, mineral, kemudian senyawa non gizi. Ini misalnya asam-asam lemak non tidak jenuh misalnya. Kemudian herbal dan fitokimia. Ini cukup banyak. Nanti saya agak sedikit penggambaran tentang yang fitokimia. Kemudian probiotik dan prebiotik bisa lactobacillus, kemudian bifidobacterium dan inulin misalnya. Kemudian lain-lainnya adalah misalnya asam amino, kolagen dan whey. Oke, jadi secara ketentuan umumnya penggunaan herbal dalam suplemen kesehatan ini biasanya digunakan dalam dosis yang aman. Kok langsung ini ya, ada yang melompat ya. Harus ada bukti ilmiah, ya, tidak termasuk bahan yang dilarang atau beracun mengacu pada ASEAN Guiding in Principle and of Health Plus Supplement. Kemudian klaim di Indonesia sesuai peraturan Badan POM nomor 19 2022. Ini ada beberapa klaim yang bisa digunakan. Nanti ada klaim fungsi fisiologis, fungsi gizi, nanti ada lagi satu lagi. Dan tidak boleh ada klaim menyembuhkan atau mencegah penyakit dan wajib didukung bukti ilmiah. Nanti ada apa itu suatu peta jalan ketika kita melakukan klaim suplemen kesehatan. Nah, ini kemarin sudah saya bahas sebenarnya. Jadi di ASEAN klaim ini harus berdasarkan bukti klaim penyakit dan klaim penyakit dilarang. Kemudian EU itu tujuannya ke arah nutrisi dan kesehatan saja dan harus disetujui oleh EFSA. Kemudian US ini nanti sebenarnya dia tidak ada keharusan untuk eh, apa itu namanya registrasi sehingga klaimnya itu diperbolehkan tapi mereka nanti diawasi. Jadi setelah keluar biasanya nanti akan ada eh, fungsi-fungsi nanti misalnya disclaimer kemudian kecocokan antara yang dirasakan pasien dengan apa itu klaim yang mereka peroleh dan sebagainya. Jadi lebih terbuka untuk US. Untuk Kanada, klaim sesuai bukti dari Health Canada, jadi wajib lisensi. Australia ini nanti dibagi dua, klaim ringan dan klaim terapeutik. Jadi di Australia misalnya penggunaan aromaterapi itu nanti masuknya ke klaim terapeutik. Nah, sedangkan klaim ringan itu yang hanya untuk misalnya ke fungsi ke gizi dan sebagainya. Nah, ini klaim suplemen berdasarkan Badan POM ya. Jadi pertama bahwa klaim itu adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau menyiratkan.
bahwa terdapat hubungan antara suplemen kesehatan atau bahan aktif suplemen kesehatan dengan manfaat kesehatan. Jadi di sini yang diemfasiskan adalah manfaatnya bagi kesehatan, bukan efeknya secara farmakologis. Ya, jadi nanti eh, antara suplemen kesehatan sebagai bahan atau bahan aktifnya atau metabolitnya atau senyawanya itu harus ada hubungannya dengan manfaat kesehatan dan itu nanti harus dibuktikan. Ini contoh satu saya petik aja dari pasal 2-nya Peraturan Badan POM nomor 19. Ini bahwa pelaku usaha harus mencantumkan klaim pada kemasan suplemen kesehatan yang beredar dan kemudian pelaku usahanya bisa bermacam-macam, bisa dari industri farmasi, industri OT, usaha kecil kecil OT atau UKOT, industri pangan, ataupun dari importir bidang suplemen kesehatan dan juga dari badan usaha bidang pemasaran suplemen kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian pencantuman klaim sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan pada saat registrasi suplemen kesehatan. Jadi ketika registrasi nanti sudah harus mencantumkan klaim, nanti kita kaji apakah klaimnya itu cocok dengan komposisinya, apakah klaimnya itu tidak berlebihan, dan kemudian apakah dokumen pendukungnya memenuhi syarat, mencukupi untuk klaim tersebut. Nah, kemudian pencantuman itu nanti dilaksanakan sesuai dengan pedoman klaim. Nanti eh, setelah ini akan saya bahas lebih jauh. Jadi nanti klaim yang disetujui itu adalah klaim yang telah melalui evaluasi berdasarkan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, dokumen pendukung itu nanti beragam. Nanti ada eh, kesesuaian dengan jenis klaim yang dipilih. Nanti ada 3 macam jenis klaim. Untuk klaim umum atau zat gizi itu adalah klaim yang menggambarkan manfaat produk atau peran fungsi fisiologis zat gizi untuk memelihara kesehatan umum. Ini. Kemudian, jadi ini 3 jenis klaim itu ada di nomor 2, 3, 4 ini. Nanti di belakang masih kita bahas lagi. Kemudian klaim fungsional itu adalah klaim yang berkaitan dengan efek khusus yang menguntungkan dari SK terhadap fungsi atau aktivitas biologis normal dalam tubuh. Nah, klaim ini eh, berkaitan dengan efek positif untuk memelihara, mendukung kesehatan, fungsi organ dan sistem tubuh. Yang keempat, klaim pengurangan resiko penyakit ini adalah klaim yang berhubungan dengan konsumsi SK untuk menurunkan resiko terhadap suatu penyakit. Ya. Kemudian nomor 5, pengurangan resiko penyakit adalah berkurangnya faktor resiko suatu penyakit yang memiliki banyak faktor resiko, namun berkurangnya satu faktor resiko tersebut belum tentu berdampak langsung pada terjadinya suatu penyakit. Ya, jadi ini kadang klaimnya itu hanya mengambil pada salah satu faktor risiko saja yang diambil. Misalnya resiko terbentuknya batu ginjal dan sebagainya itu resikonya aja. Kemudian secara empiris adalah penggunaan bahan atau konstituen bahan yang berasal dari bahan alam dan masih memiliki sifat karakteristik sesuai bahan yang digunakan dengan riwayat penggunaan secara luas sebagai pangan yang terbukti aman pada jumlah yang memberikan manfaat kesehatan. Jadi ini pada kasus-kasus yang produk-produk yang sebelumnya sudah dipakai secara empiris, ya, baik itu sebagai obat bahan alam maupun sebagai bahan pangan, itu biasanya akan kita eh, yakini sebagai aman, ya. Meskipun kemudian kita nanti akan mempertimbangkan juga processing yang digunakan. Ada beberapa produk yang sebenarnya bukan pangan olahan, bukan pangan seperti umumnya, tapi sudah diolah lebih lanjut, misalnya mengalami fermentasi, hidrolisis dan sebagainya. Nah, yang itu nanti akan eh, dikaji lebih lanjut keamanannya. Kalau memang produknya tidak ada
tambahan yang lainnya atau tidak menghasilkan metabolit yang kemungkinan toksik, itu nanti kita akan sebut sebagai aman. Nah, di sini biasanya nanti parameternya ada namanya GRAS, generally generally eh, apa itu namanya? Eh, jadi dia secara umum dipertimbangkan sebagai aman. Terjemahannya saya lupa kelengkapannya. Nanti itu nanti akan dibahas di setelah meet oleh Bu Riani. Nah, klaim ini prinsip dasar dari klaim yang pertama adalah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ini kenapa ini ditekankan? Karena banyak suplemen kesehatan yang impor itu dulu dia tidak mencantumkan klaim dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kemudian bisa menyebabkan kesalahan dalam eh, apa itu namanya eh, penerjemahan atau translasinya ke bahasa Indonesia. Sehingga dari produsennya atau pengimpornya harus menyediakan klaim yang dalam bahasa Indonesia. Sehingga kalaupun ada yang produk impor itu harus sudah menggunakan kemasan dikemas ulang dan kemudian kemasannya itu juga diregistrasikan bersamaan selama ketika registrasi dan itu dalam bahasa Indonesia. Dan itu untuk melindungi konsumen supaya tidak misinform dan juga untuk supaya well informed dengan kemanfaatan yang ditawarkan ataupun misalnya ada peringatan di situ. Ya. Kedua, klaim harus memberikan informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Ya. Jadi tidak menyesatkan dalam artian memberikan informasi yang berlebihan. Misalnya dia bisa misalnya suatu sediaan dapat mengurangi berat badan dalam 1 minggu misalnya itu sudah overclaim. Ya, dulu pernah ada sih yang mencantumkan sampai seperti itu. Nah, itu masuk dalam pengawasan. Kemudian yang ketiga, konsisten dan sesuai dengan definisi sebagai suplemen kesehatan. Keempat, bertujuan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan atau memperbaiki fungsi kesehatan dan atau efek psikologis pada kondisi sehat. Jadi suplemen kesehatan ini adalah eh, yang harus dipegang itu adalah untuk orang sehat, ya, bukan orang sakit. Kemudian kelima, klaim didukung dengan bukti keamanan, kemanfaatan dan penggunaan yang tepat. Jadi penggunaan yang tepat di situ termasuk takarannya. Ya, karena nanti takaran juga bisa menentukan batasan kapan dia SK, suplemen kesehatan, kapan dia nanti menjadi obat atau OHT. Kemudian atau juga nanti kapan dia menjadi pangan. Itu eh, dilihat dari nomor 5 ini penggunaan yang tepat. Kemudian nomor 6, klaim didukung dengan kualitas dokumen pendukung yang baik, valid dan terbaru. Ya, jadi di sini biasanya nanti akan diminta misalnya COA bahan baku, kemudian bukti ilmiah eh, kemanfaatannya yang sudah dilengkapi dengan takaran pakainya. Jadi saya nggak bicara dosis ya karena bukan obat sehingga kita bicaranya adalah takaran saja. Dan kemudian terbaru, valid dan terbaru. Jadi kita juga ngecek dari dokumen eh, apa itu namanya COA-nya apakah itu layak dipakai sehingga di COA kalau itu misalnya tidak meyakinkan atau tidak jelas kami sering meminta tambahan data misalnya cara pembuatannya dari bahan baku kemudian proses formulasinya itu diperbolehkan eh, diminta eh, eh, boleh diminta oleh Badan POM dan itu sering dilakukan. Ketujuh, klaim tidak bertujuan untuk menggantikan makanan sehari-hari dan mendorong penggunaan suplemen kesehatan secara berlebihan. Ya, jadi eh, artinya karena sebagian dari produk suplemen kesehatan itu juga adalah komponen dari makanan, itu makanya eh, perlu dijaga supaya
bagaimana suplemen kesehatan itu tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengganti makanan atau pengganti makanan. Jadi terutama misalnya ada produk-produk yang menggunakan whey misalnya atau menggunakan isinya asam amino atau menggunakan kombinasi whey dengan vitamin mineral misalnya. Itu eh, harus diberi peringatan dan diberi batasan supaya nanti tidak digunakan oleh konsumen sebagai pengganti makanan sehari-hari. Lanjutan dari prinsip dasar klaim, ini ada 10 ya. Ini nomor 8, klaim tidak boleh membingungkan atau misleading, tidak jelas atau ambigu itu sebenarnya mengambang lebih tepatnya dan tidak benar. Nah, kalau tidak benar itu berarti tidak sesuai dengan klaim. Ya, tidak sesuai dengan kemanfaatan asli. Nah, contoh klaim tersebut antara lain pertama misalnya klaim untuk kesehatan kulit namun diklaim untuk kecantikan. Ya, jadi misalnya ada dulu pernah sediaan untuk eh, men- menghambat, bukan menghambat, untuk mengurangi pembentukan melanin ya. Itu tapi kemudian diklaimnya adalah untuk kecantikan pemutih ya. Kemudian suatu bahan yang memiliki sifat antioksidan diklaim untuk pencegahan berbagai penyakit. Itu sering. Jadi sering kita lihat produk-produk itu seperti obat dewo gitu kalau kita bilang. Jadi dia bisa mengatasi banyak macam penyakit. Nah, itu dilarang juga. Kemudian klaim yang tidak ada bukti ilmiah maupun bukti empiris. Contohnya kemarin waktu COVID itu sering kita banyak sekali menerima eh, permohonan untuk klaim suplemen kesehatan, misalnya penggunaan vitamin D dosis tinggi sampai 10.000 pernah itu ada yang mengusulkan sampai 10.000 IU. Itu eh, tidak ada bukti ilmiah eh, dan kemudian bahkan dia sudah melanggar batasan EDI, ya batasan pemakaian harian yang diizinkan. Padahal kita harus memikir EDI dari EDI itu kita hanya memakai sebagian dari EDI. Ya, karena EDI itu berarti jumlah total yang layak atau dibutuhkan oleh tubuh untuk eh, kita tetap sehat. Jadi kita tidak boleh melebihi itu sebenarnya. Nah, contoh ini misalnya suplemen vitamin dan mineral diklaim untuk bisa menambah tinggi badan misalnya. Kemudian klaim memelihara kesehatan tubuh namun tidak disertai dokumen pendukung berupa ini ya untuk tujuan pemberian kesehatan secara umum. Ya, jadi tanpa bukti ilmiah sama sekali. Kesembilan, lanjutannya tidak boleh dihubungkan dengan kondisi performa penampilan. Misalnya, pertama memberikan kesan panjang umur. Jadi, misalnya suplemen kesehatan untuk memberikan Anda lebih muda. Ini contohnya sebenarnya kalau Anda melihat di TV kemarin ada kolagena itu juga sudah pada borderline untuk memberikan kesan panjang umur di iklannya. Tapi saya nggak melihat, belum melihat produknya asli apakah di situ klaimnya benar atau tidak. Tapi kalau iklannya itu sebenarnya sudah masuk dalam kriteria yang A ini memberikan kesan panjang umur, awet muda atau mengatasi kondisi penuaan, proses degeneratif, contohnya kepikunan. Nah, ya itu sama seperti gambar yang itu ada yang kalau di iklannya orang tua yang tadinya sudah membungkuk tapi kemudian bisa setelah minum itu jadi berdiri tegak. Nah, itu contoh untuk B. Memberikan kesan awet muda itu yang tadi yang saya ceritakan. Eh, D. Klaim tidak boleh memberikan informasi atau kesan bahwa menggunakan produk dapat meningkatkan kemampuan belajar atau kecerdasan. Ya, ini dulu ada beberapa produk yang
memberikan bahwa kalau kalau meminum ini nanti dia akan jadi lebih fokus belajarnya. Ya, Anda ingat-ingat sendirilah iklannya. Atau ada yang kemudian dia menjadi lebih berstamina. Nah, itu juga ada yang gambarnya macan itu. Ya, tapi kebetulan itu makanan ya, tidak masuk ke sini. Tapi kalau untuk SK itu sudah dilarang. Kemudian klien tidak boleh ditujukan untuk mengatasi dihubungkan dengan kondisi stres, mood, atau keadaan mental yang lain. Ini pernah ada yang mengajukan eh, Recording stopped. sepertinya saya putus ya. Iya, Bapak. Saya putusnya terakhir ngomong apa? Sampai yang mana itu A, B, C, D, E itu? Eh, Recording ya, in progress. Yang E, Kak. oh yang E. Jadi kalau akhir yang E berarti yang masih terdengar ya. Jadi kita tidak boleh memasukkan tentang itu klaim kecemasan misalnya. Jadi contohnya dulu bukan dulu masih ada dulu produk yang dari herbal ingin untuk masuk ke mengatasi gangguan tidur. Tapi kemudian karena isinya herbal kita arahkan ke OT, obat tradisional. Ya, karena kalau sudah punya kemanfaatan farmakologis, bisa dikatakan farmakologis sebenarnya kalau gangguan insomnia, maka itu sudah bisa masuk ke OT ataupun OHT. Kemudian klaim tidak boleh dimainkan dengan peningkatan kemampuan seksual, keharmonisan rumah tangga, dan atau klaim lainnya yang semakna. Ya, misalnya contohnya kemarin ada yang mengajukan aprodisiaka untuk ke suplemen kesehatan itu langsung ditolak. Tetapi kalau untuk fungsi kebugaran masih masih bisa diterima. Ya. Oke, prinsip dasar klaim terakhir nomor 10 adalah uraian bahan atau mekanisme kerja dari masing-masing bahan aktif dapat dicantumkan di penandaan, misalnya brosur, namun harus disertai dengan dokumen pendukung ilmiah dan sejalan dengan klaim manfaat produk serta memberikan informasi yang tepat pada konsumen. Jadi biasanya memang dokumen pendukung itu tidak tercantum di brosur, tetapi sebelum brosur itu ketika registrasi biasanya dikonsultasikan dengan melampirkan dokumen pendukungnya. Jadi ketika konsultasi atau registrasinya itu sudah mencantumkan. Oke, ini jenis klaim tadi sudah dibahas sebenarnya ada tiga, klaim umum atau zat gizi, klaim fungsional, eh, kemudian yang ketiga klaim pengurangan risiko penyakit. Ya, jadi dari ketiga klaim ini yang paling rendah itu klaim umum, itu paling rendah dari sisi juga persyaratannya. Kemudian naik-naik ke fungsional kemudian sampai yang paling tinggi syaratnya adalah di pengurangan risiko penyakit. Ini jenis klaimnya, ruang lingkup dan contoh klaimnya. Jadi kalau untuk klaim umum zat gizi, ini ruang lingkupnya adalah menggambarkan peran fisiologis zat gizi untuk memelihara kesehatan secara umum. Kedua, manfaat diperoleh dari suplementasi di luar diet harian.
Jadi kasusnya biasanya nanti akan ada pengkajiannya, misalnya eh, suplementasi folat misalnya, atau suplementasi zinc untuk ibu hamil misalnya. Nah, itu biasanya nanti kita juga akan ngecek apakah ada defisiensi zinc di dietnya ibu hamil di Indonesia. Nanti kita ngecek karena pernah dulu ada programnya WHO tapi kok diujinya di Indonesia sebagai suplemen kesehatan. Nah, suplementasi vitamin mineral ini pada anak di masa pertumbuhan. Kemudian suplementasi vitamin C, suplementasi zat besi, vitamin mineral yang pada lanjut usia atau klaim untuk membantu memelihara kesehatan saja. Nah, ini klaim-klaimnya sederhana aja seperti ini. Nah, ketika klaim fungsional, maka ini sudah mulai masuk pada level yang lebih tinggi. Jadi harus berkaitan dengan kontribusi positif terhadap kesehatan atau memelihara fungsi atau pemeliharaan kesehatan dalam konteks diet total pada fungsi norma tubuh atau aktivitas biologis tubuh. Nah, di sini contohnya sudah mulai menjurus pada fungsi-fungsi tertentu. Jadi contoh membantu memelihara kesehatan tulang dan gigi. Jadi biasanya ini sediaan nanti ada kalsiumnya, kemudian ada vitamin D-nya untuk membantu tulang dan sebagainya. Kemudian membantu memelihara kesehatan pencernaan. Nah, ini biasanya ada sediaan gangguan pencernaan yang sering, misalnya kembung atau sulit apa muncul gas misalnya. Nah, ini nanti memelihara kesehatan pencernaan, mem- membantu memperbaiki nafsu makan. Nah, ini biasanya untuk anak-anak, membantu melancarkan ASI, memelihara kesehatan sendi dan memelihara kesehatan kulit. Nah, di sini misalnya untuk membantu melancarkan ASI ya. Jadi ini eh, contoh aja dulu ada yang di borderline itu daun katuk. Jadi daun katuk ketika dia sebagai ekstrak atau sebagai itu biasanya masuk jamu. Akan tetapi kemudian ketika daun katuknya itu juga ditambahi dengan misalnya tambahan vitamin D misalnya atau tambahan mineral, maka itu nanti masuk ke sebagai suplemen kesehatan. Ya. Tapi kalau katuk sendiri dia tidak bisa masuk suplemen kesehatan karena nanti jadi kita ada seperti apa ya konsensus bahwa kalau itu herbal sendiri dan itu masih ekstrak utuh, kita tidak bisa memasukkan itu ke suplemen kesehatan. Nah, ini kesehatan sendi. Ini juga nanti akan ada borderline lagi, misalnya eh, biasanya untuk kesehatan sendi itu tergantung dengan misalnya kolagen. Ya, jadi kalau kolagennya itu masih hanya simplisia istilahnya, jadi tanpa proses proses untuk apa ya, misalnya memfraksinasi atau memurnikan, biasanya akan diarah dan jumlahnya besar, biasanya akan diarahkan ke pangan. Jadi karena kalau masih kolagen utuh, misalnya cuma dia dari produk dengan pemanasan dengan air panas dan kemudian cuma dipisahkan begitu aja, itu eh, kemungkinan untuk penyerapannya rendah alasannya, sehingga nanti sulit. Apalagi yang dipakai untuk memelihara kesehatan kulit. Nah, ini nanti ada borderline-borderline yang eh, perlu dipahami ketika mengajukan. Yang itu kadang-kadang cukup sulit untuk dijelaskan ke pelaku usaha. Nah, yang paling tinggi adalah klaim pengurangan resiko penyakit ya. Jadi di SK suplemen kesehatan itu klaim tertingginya ini. Karena ini sudah terlalu dekat sebenarnya dengan obat ya. Karena sudah pengurangan resiko penyakit. Tapi kalau dipakai untuk menjadi obat nanti istilahnya apa ya? Karena kalau
di SK nanti yang untuk pengurangan risiko penyakit itu sudah dicampur berbagai komposisi. Jadi ini kegunaannya untuk mengurangi risiko suatu penyakit, kriteria penyakit. Untuk klaim ini adalah penyakit yang kronis ya, seperti berbagai faktor. Jadi misalnya hmm, penyakit darah tinggi, misalnya ya, orang yang biasa darah tinggi itu kita tidak di sini tidak boleh memberikan yang menurunkan tekanan darah, ya. Tetapi kita bisa memberikan, jadi kalau orang tekanan tinggi itu resikonya biasanya adalah ke arah stroke misalnya. Nah itu kita juga misalnya untuk memberikan yang bisa mengencerkan darah, tapi bukan dengan sifat seperti warfarin atau heparin, tetapi contohnya misalnya dengan omega 3, omega 6 itu karena dia mengencerkan darah secara fisik. Nah, jadi asam-asam lemak itu dia menyebabkan darahnya menjadi tidak mudah menjendal. Nah, ini bisa. Nah, tapi perlu pembuktian bahwa itu secara apa itu namanya klinis itu terbukti klinis atau farmakologis atau eh, dengan uji hewan itu terbukti. Jadi kemudian juga bisa bahwa resiko penyakit dapat dikurangi dengan intervensi diet dan gaya hidup. Itu tadi contohnya masih relevan. Contoh ini membantu mengurangi resiko kerapuhan tulang, ya. Jadi pada kondisi tertentu, eh, termasuk para wanita, itu juga kondisinya biasanya umur di atas 30 nanti sudah masuk ke fase osteoporosis. Nah, di sini akan dibutuhkan suplementasi biasanya untuk me- mencegah keluarnya dari kalsium dari tubuh atau untuk mentambah jumlah kalsium ke dalam tulang. Nah, ini biasanya arahnya ke situ. Jadi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan eh, tulang itu tergerus sehingga kalsiumnya itu malah terbawa keluar dari tubuh orang yang beresiko ini. Ini sama seperti kasusnya dulu pernah ada mahasiswi kedokteran yang sangat mudah patah tulang, sangat mudah. Sehingga kemudian bahkan dia cuma turun tangga aja bisa patah tulang. Nah, kemudian ketika dimasukkan ke rumah sakit, yang dilakukan tidak ada terapi obat sama sekali, yang ada cuma terapi gizi. Ya. Sehingga di situ bagaimana eh, termasuk dengan suplemen kesehatan yang bisa meningkatkan intake dari apa itu namanya kalsium. Ini contoh klaim vitamin dan mineral. Jadi contoh untuk vitamin C membantu memelihara daya tahan tubuh karena sifat vitamin C sebagai antioksidan. Kemudian vitamin D membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Ini untuk kesehatan tulang biasanya. Kalsium membantu pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi. Termasuk tadi untuk para penderita osteoporosis biasanya disuplementasi dengan kalsium. Kemudian zat besi ini membantu pembentukan sel darah merah. Ini terutama para wanita yang pada fase tertentu membutuhkan tambahan zat besi. Kemudian 5 zinc berperan dalam penyembuhan luka dan fungsi imun. Jadi contoh kalau Anda lihat banyak itu vitamin C dan vitamin yang kemudian difortifikasi dengan zinc ya untuk fungsi imunitas. Klaim asam lemak misalnya ini. Jadi omega 3, EPA, DHA ini membantu untuk memelihara kesehatan jantung. Kemudian omega 6 membantu menjaga fungsi normal tubuh ya. Cukup banyak. Kemudian juga contoh klaim probiotik dan prebiotik. Probiotik contohnya eh, Lactobacillus bifidobacterium ini membantu memelihara kesehatan saluran cerna. Kalau prebiotiknya contohnya
inulin atau FOS nanti bisa membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Jadi dia seperti memberikan makanan kepada flora normal yang diharapkan. Ya, tapi kalau bisa juga tidak disukai oleh flora yang tidak normal. Ini contoh klaim herbal populer di Indonesia. Jadi ada yang misalnya membantu memelihara fungsi hati, membantu memelihara kesehatan pencernaan, membantu meredakan rasa mual, membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan kalau boleh, ini setiap kali masih diminta aja untuk fungsi afrodisiaka. Tapi biasanya untuk afrodisiaka kita yang diperbolehkan hanyalah membantu memelihara daya tahan tubuh. Diarahkannya ke situ kalau masih mengarah ke suplemen kesehatan. Hanya saja kemudian kita kaji dosisnya, apakah sudah pada fase sampai misalnya meningkatkan denyut nadi, meningkatkan tekanan darah. Nah, kalau sudah masuk ke situ, berarti tidak layak. Ini contoh herbal yang sudah disetujui. Jadi pernah disetujui oleh Badan POM. Jadi misalnya ini temulawak nih, untuk membantu memelihara fungsi hati. Walaupun ini biasanya kita kemudian ada peringatan hati-hati karena kalau berlebih dia bisa membalik malah menjadi hepatotoksik. Kemudian kunyit, kurkuma longa membantu memelihara kesehatan pencernaan. Jahe membantu meredakan rasa mual. Sambiloto membantu daya tahan tubuh. Sinase membantu sistem imun, mendukung sistem imun. Ginseng membantu stamina dan vitalitas. Teh hijau untuk antioksidan dan mendukung metabolisme. Ginkgo untuk membantu sirkulasi darah. Aloe vera untuk memelihara kesehatan pencernaan dan kulit. Menira untuk mendukung daya tahan tubuh. Nah, satu hal ya, herbal ini boleh masuk SK, tetapi tidak sebagai ekstrak herbal itu sendiri. Ya. Jadi kalau dia masih ekstrak, maka dia harus dikombinasikan misalnya dengan vitamin, mineral, atau zat gizi yang lain. Ya. Jadi tidak boleh sebagai sendiri. Kalau sendiri maka diarahkan ke OT. Kedua, yang boleh adalah kalau dia sudah dalam bentuk isolat. Jadi misalnya temulawak yang dimasukkan adalah kurkuminnya misalnya atau dimetoksikurkumin dimasukkan untuk SK itu diperbolehkan atau jahe tapi yang diambil adalah kalau untuk emetik gingerol ya. Tetapi kalau gingerol pada dosis tertentu dia sudah masuk ke antiemetik jadi sudah nggak bisa juga untuk ke SK. Ini contoh bahan alam yang berupa isolat. Ini contohnya katekin. Jadi eh, fraksi tinggi katekin dari flavonoidnya teh hijau. Nah, ini banyak tersedia. Kemudian juga astaxanthin. Ini dari isolat dari red algae, alga merah. Ini sifatnya untuk antioksidan, mendukung metabolisme. Kemudian lycopene dari tomat. Ini memelihara kesehatan prostat dan jantung. Tapi sebenarnya ini sering juga kemudian ketika dipasarkan diarahkan untuk anti cancer. Tapi ada bukti ilmiah bahwa dia sebenarnya tidak aktif sebagai anti cancer ketika leukopen sendiri. Ya, jadi dia membutuhkan kombinasi yang lainnya. Kemudian lutein dan zeaxanthin misalnya untuk memelihara kesehatan mata. Zeaxanthin itu dari saya lupa itu Gramineaceae siamai itu ya dari itu kolagen hidrolisat. Nah ini contoh tadi yang untuk memperoleh kesehatan kulit dan sendi. Jadi kalau kolagen tanpa perlakuan apapun itu biasanya agak sulit untuk dipercaya dan diarahkan untuk masuknya ke pangan olahan. Tetapi kalau sudah dibentuk menjadi hidrolisat, jadi kolagen hidrolisat itu adalah produk eh, hasil hidrolisis dari kolagen.
Jadi dia sudah dipecah-pecah menjadi kolagen dengan berat molekul yang lebih rendah. Ya, sehingga dengan harapan nanti bisa diabsorpsi oleh tubuh dan berguna sampai ke tempat tujuan. Ya, itu boleh. Dan dia tetap tidak memiliki efek farmakologi langsung, tapi dia dibutuhkan sebagai bahan baku untuk memperbaiki tulang rawan atau untuk menjaga kekenyalan kulit. Jadi biar kulitnya tidak istilahnya tidak mudah robek atau terlalu tipis. Ya, biasanya makin tua kulitnya akan makin tipis. Nah, kemudian ada juga klaim lain-lain. Jadi kalau klaim lain-lain ini contohnya tadi, oh kolagen sudah ya. Glukosamin membantu memelihara kesehatan sendi juga. Jadi glukosamin itu adalah produk sampingan dari eh, pemisahan kolagen. Ya, biasanya didapatkan dari tulang, nanti ada glukosamin juga. Nah, glukosamin ini biasa digunakan untuk tujuan juga untuk membantu memelihara kesehatan sendi. Kemudian whey protein ini mendukung metabolisme energi dan massa otot. Ini biasanya menjadi fungsional food untuk eh, para olahragawan. Nah, tetapi kalau sendiri dia fungsional food, tetapi kalau dikombinasikan dengan bukan protein, dikombinasikan dengan vitamin dan mineral nanti akan menjadi suplemen kesehatan. Berikutnya serat pangan, inulin, fruktooligosakarida, fos. Ini memelihara kesehatan pencernaan tadi sudah sebenarnya. Kemudian beta glukan, oat, barley, ini membantu memelihara kadar kolesterol ya dengan mencegah itu intake kolesterol ke dalam dari saluran cerna ke dalam tubuh. Ini jenis klaim dan dokumen pendukungnya. Jadi pertama untuk klaim umum zat gizi, ini tingkat pembuktiannya masih umum, jadi masih low, ringan. Jadi klaimnya itu harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu sumber pembuktian ilmiah yang bisa berupa referensi yang sahih atau valid dari buku teks, jurnal ilmiah, farmakop, atau monografi. Ya, bisa juga dari kodeks. Kemudian bisa juga dari pustaka mengenai riwayat penggunaan empiris bahan aktif. Ini contohnya eh, kayak kalau di Cina dia ada kayak farmakope Cina yang klasik yang sejak 2.500 tahun yang lalu. Ya, kemudian atau kalau di sini bisa menggunakan buku-buku primbon dan lainnya itu boleh dipakai. Untuk kombinasi harus ada justifikasi rasionalitas. Jadi contohnya tadi, misalnya mau menggunakan kunyit, dikombinasikan kalau misalnya untuk kesehatan perut biasanya nanti ditambahkan misalnya dengan minyak atsiri eh, yang bersifat karminatif misalnya. Kemudian bisa ditambah lagi dengan prebiotik untuk mencegah kembung. Nah, itu bisa. Nah, itu harus justifikasinya harus rasional. Kedua, untuk klaim fungsional. Jadi ini tingkat pembuktiannya sudah menengah. Penetapan klaim harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu sumber pembuktian pada produk akhir sebagai berikut, yaitu pertama, A. Bukti ilmiah dari hasil uji pada manusia. Hanya bila dalam hal uji eksperimental pada manusia tidak etis, maka dapat digunakan uji hewan bersama-sama dengan uji epidemiologi atau literatur ilmiah yang lain atau studi kasus itu misalnya studi epidemiologi dan dokumen riwayat penggunaan empirisnya. Dalam kasus endpoint dari uji manusia tidak memungkinkan atau tidak visible, maka dapat digunakan surrogate endpoint eh, data. Ya, jadi itu surrogate itu eh, data produk penggunaannya di klinik. Kemudian B, referensi yang sahih dari buku teks farmakope dan monografi.
Jadi masing-masing A1, B-nya 1 nanti sudah mencukupi. Kemudian harus disertai bukti tambahan sekurang-kurangnya satu dari sumber pengujian sebagai berikut. Jadi pertama bukti ilmiah dari uji pada hewan, pustaka mengenai riwayat penggunaan empiris, bukti dari review ilmiah terpublikasi. Nah, ini biasanya mereka menyediakan, tapi kita juga akan mengecek dari pustaka yang disediakan oleh pelaku usaha itu apakah layak apa tidak, eh, valid apa tidak, itu biasanya kita masih mengecek. Kemudian untuk, oh atasnya salah. Oke, buku pendukung yang untuk apa itu klaim pen- eh, untuk yang resiko mengurangi resiko penyakit ya atas nih ini masih salah. Jadi tingkat pembuktiannya tinggi ini. Jadi nanti penetapan klaimnya harus didukung bukti utama, bukti ilmiah dari uji intervensi pada manusia. Jadi ini harus klinik dari produk jadi atau produk dengan komposisi yang sama. Kemudian ada data dukung tambahan paling sedikit satu dari data berikut. Yang A, teks referensi otoritatif, misalnya farmakop. B, pendapat ilmiah dari pihak yang berwenang di negara lain. C, tinjauan ilmiah yang dipublikasikan atau scientific review atau meta-analisis. Ya, ini adalah peta proses untuk penyusunan klaim suplemen kesehatan. Saya contohkan satu aja ya. Jadi untuk klaim umum, nanti dia akan menyediakan dokumen pendukung yang ada justifikasi rasionalnya. Nah, kemudian ini nanti akan dikaji apakah memenuhi kriteria klaim yang sudah dikenal atau tidak dikenal. Kalau sudah tercantum di yang dikenal dan data dukungnya mendukung layak, maka ini masuk ya. Jadi nanti klaimnya langsung diterima. Tetapi kalau tidak atau belum ada data dukungnya, belum pernah dipilih, maka ini akan ditujukan untuk membuat klaim umum baru. Nah, dan di sini kita akan mengkaji lebih detail lagi, kembali ke atas sebentar, nanti ke dokumen pendukungnya, kelayakannya. Jadi kalau umumnya kita kalau sudah yang lama kita yang kita pentingkan sekali adalah kesehatannya, jadi keamanannya. Jadi kalau amannya sudah kita cenderung untuk bisa merilis selama nanti ada bukti eh, meskipun referensi untuk bahwa dia bisa digunakan untuk klaim ke gizi tertentu. Nah, kalau untuk yang lainnya prosesnya juga sama. Ya, hanya di sini tingkat dokumen pendukungnya makin makin susah sebenarnya. Oke, ada pertanyaan untuk kuliah hari ini? Oke Mbak, siapa tadi PC-nya? Nanti tolong saya di WA aja ya, yang tadi gagal untuk presensi. Nanti saya presensi secara manual. Oh masih ada yang masuk. Recording stopped. Minggu depan saya akan coba untuk memberikan contoh formulasi obat apa itu suplemen kesehatan. Nanti kita cek untuk masalah bagaimana dokumen yang harus kita sediakan, klaimnya apakah cocok apa tidak. Kemudian
dan komposisinya apakah rasional atau tidak. Itu nanti untuk minggu depan, mulai minggu depan. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan untuk materi yang berikutnya. Ini saya tutup aja dulu. Saya tunggu yang dari Mbak PJ aja, dari penanggung jawabnya saja. Bapak untuk nama-nama yang lain sudah saya kirim gitu, Bapak. Bapaknya udah keluar nggak sih? Oh, saya tahu. Sudah aku kirim kok. Ini udah beli lift nggak sih? Atau belum? Lihat aja nggak sih? Sudah selesai kok. Belum Aduh, bilang dari Bapak. Kitanya udah terima keluar, kasih, guys. Pak.